Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodino Pandi, mahasiswa dari Universitas Mulia Kampus Samarinda, jurusan Sistem Informasi. Hari ini saya akan melakukan simulasi bagaimana pembuatan sebuah dashboard yang diambil dari sebuah data warehouse dengan menggunakan beberapa tool pendukung. Nah, dalam pembuatan dashboard ini sumber data yang kita gunakan adalah dari sebuah database. Nah, sebagai contohnya, hari ini saya akan membuat sebuah database yang isinya adalah tentang penggunaan sebuah aplikasi yang dipakai oleh beberapa, baik itu instansi swasta maupun instansi pemerintah. Nah, ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan sebelum kita membuat dashboard. Yang pertama adalah kita membuat dulu database-nya. Nanti dalam hal ini kita akan buat dua database, satu database production, satu database dummy-nya. Artinya nanti ada satu yang akan kita jadikan sumber utamanya, nanti database production akan mensuplai data ke database dummy-nya. Lalu untuk mempermudah proses pelaksanaan pembuatan database, saya menggunakan sebuah tool namanya Microsoft SQL Server Management Studio. Nah, untuk mempermudah dalam pembuatan tabel-tabelnya, file-filenya, saya sebelum masuk ke SQL Server, saya merancang dulu apa saja tabel-tabel apa saja yang saya butuhkan, file-file apa saja yang saya butuhkan, nanti tipe datanya apa, terus datanya akan yang dimasukkan itu apa saja. Dalam hal ini nanti paling banyak hanya ada 20 data yang saya masukkan. Nah, beberapa rancangan tabel yang sudah saya siapkan, itu pertama adalah nanti ada tabel aplikasi, lalu tabel untuk dengan beri nama customer, lalu tabel nanti dengan saya beri nama dengan jenis aplikasi, lalu ada tabel lagi nanti saya berikan nama dengan kategori, lalu ada sebuah tabel lagi nanti saya namakan dengan nama pengguna aplikasi. Apa-apa saja tabel ini fungsinya nanti langsung kita praktekkan. Oke, kita sudah masuk ke tool yang pertama adalah Microsoft SQL Server Management Studio. Jadi ini tampilan pertamanya. Untuk bisa kita eksekusi, kita akan langkah pertama adalah pastikan server name-nya sudah sesuai. Lalu kita klik tombol connect, maka akan kita masuk ke dalam menu pertama. Di sini nanti ada beberapa fitur yang sudah disiapkan. Langkah pertama adalah kita membuat nama database-nya. Pertama, arahkan kursor ke database, klik mouse sebelah kanan, pilih new database. Oke, pertama-tama yang seperti saya sampaikan, kita membuat database untuk production. Kita buat namanya di sini, anggap aja saya kasih nama UAS. Oke, kalau sudah kita klik oke. Lalu kita lihat di sini sudah terlihat sebuah database dengan nama UAS. Lalu langkah selanjutnya setelah database kita buat tabelnya. Oke, arahkan mouse ke tabel, klik sebelah kanan muncul new, klik tabel. Oke, di sini sudah ada kolom name. Jadi kolom name ini kita menentukan filenya apa saja, baru data tipe, nanti tipe datanya apa, all null ini adalah nanti tidak perlu kita bahas, ini nanti artinya dieksekusi langsung oleh SQL Server. Oke, pertama seperti yang saya sampaikan, saya dulu membuat adalah tabel customer. Nanti di sini tabel customer ini sudah saya rancang, ada field ID user. Nanti ini akan menjadi primary key-nya, karena kita nanti akan merelasikan beberapa tabel. Jadi ID usernya adalah nanti setiap pelanggan punya ID-nya masing-masing, baru nanti ada nama pelanggan, ada PIC, ada alamat, email, dan kota. Oke, langsung saja. Pertama adalah untuk
memudahkan, saya copy saja dari sini. Oke, ID user, filenya, tipe datanya integer. Oke, lanjut, kita membuat tipe datanya varchar karena dia sifatnya non numerik. Oke, saya lanjutkan PIC. Tipe datanya kita samakan saja varchar. Oke, lalu alamat, samakan juga varchar. Kalau ini mungkin kita kurangi saja lengthnya panjang. Jadi ini artinya 50-10 ini kita menentukan berapa nanti panjang karakter yang bisa ditampung secara maksimal terhadap field yang kita buatkan. Jadi kalau varchar itu dalam kurung 10 berarti nanti dia hanya bisa maksimal karakter yang kita input adalah 10. Lebih daripada itu nanti biasanya data sistem akan menolak. Maaf. Ini kita ganti. Oke. Alamat. Oke, kita samakan saja sesuai yang kita sampaikan. Jadi nanti sebagai kata kunci dalam tabel ini yang sehingga nanti kita bisa gunakan melakukan relasi, kita tetapkan adalah sebagai primary key-nya ID user. Untuk mengcreate agar field ID user menjadi primary key, langkahnya adalah kita arahkan kursor ke field ID user, klik sebelah kanan, set primary key. Oke, berarti nanti field ID user itu sudah menjadi primary key. Setelah selesai kita tentukan, simpan. Kita beri nama ID customer. Oke, berhasil. Kita lihat apakah sudah tertampung di dalam database UAS PBI. Kita lihat. Oke, ternyata sudah ada. Oke, selanjutnya kita buat beberapa tabel yang sudah saya rencanakan tadi. Jadi saya buat lagi tabel, new tabel. Oke, selanjutnya adalah saya buat ID kategori. Jadi nanti tabel kategori ini ada dua field, ada ID kategori, ini adalah ID-nya baru nama kategori. Jadi nanti sebuah perusahaan ini dia membuat sebuah aplikasi, tapi nanti berbagai macam jenis, ada untuk pendidikan, ada untuk keuangan, ada untuk point of sale, ada untuk e-commerce. Jadi nanti setiap kategori kita berikan kode uniknya. Jadi nanti ID kategori ini akan menjadi primary key-nya. Oke, kita lanjutkan. Ini tipe datanya integer. Oke, lanjut. Ini nama kategori. Nama kategori ini kita paksa saja 50. Oke, kita lanjutkan ID kategori, maksud saya menjadi sheet, jadi primary key, kita atur. Oke, kita simpan. Ini namanya tadi sudah saya rancang menjadi kategori.
kategori. Oke, adalah yang saya buat tabel aplikasi. Jadi nanti di tabel aplikasi ini ada beberapa file yang sudah saya rancang, ada ID aplikasi itu nanti untuk menampung data kode dari sebuah aplikasi, baru ada nama aplikasi, filenya itu untuk data nama aplikasi yang dibangun, ada file harga aplikasi, harga, dan ID kategori. Nah, ID kategori ini tadi saya katakan, jadi nanti setiap aplikasi itu nanti akan berelasi dengan kategorinya. Jadi nanti field ID kategori yang tadi menjadi primary key pada tabel kategori itu nanti akan menjadi foreign key pada tabel aplikasi. Oke, bagaimana selanjutnya kita buat? Oke, kita buat lagi tabel. Oke, kita refresh dulu ya untuk melihat. Oke, ada dua new tabel. Oke, ID aplikasi ini integer juga, baru nama aplikasi, nah acak saja, samakan saja, lalu harga aplikasi, ini juga integer, lalu ID kategori. Nah, ini harus kita perhatikan. Tadi pada saat kita membuat tabel kategori, field ID kategori itu menjadi primary key. Nah, di saat kita nanti membuat tabel yang lainnya, maka ID kategori ini menjadi foreign key. Tujuannya apa? Supaya nanti tabel kategori dengan tabel yang akan kita buat ini nanti bisa berrelasi. Nah, yang harus kita perhatikan, tipe datanya harus sama. Kalau tadi di tabel kategori, ID kategori itu integer, maka di sini pun tipe datanya harus integer. Jangan berbeda. Kalau berbeda, nanti pada saat kita melakukan relasi, maka tidak akan berjalan dengan sukses. Kita lihat kalau tadi ini ID kategori integer, maka di sini menjadi integer. Oke, jangan lupa ID aplikasi kita set menjadi primary key. Oke, simpan. Ini tadi kita lihat apa namanya, aplikasi. Oke, kita beri namanya menjadi aplikasi. Oke, sekarang sudah ada 3. Kita refresh lagi. Oke, sekarang sudah masuk ya. Tadi aplikasi sudah, customer sudah, kategori sudah. Ini adalah jenis. Oke, sebelum ini dulu. Ini adalah tabel pengguna aplikasi. Nanti di sini ada ID user, ada ID aplikasi, ada status mulai berlangganan. Nah, di sini nanti kita lihat bahwa nanti tadi beberapa field yang kita jadikan primary key itu akan menjadi foreign key pada tabel berikut ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita buat new table. Oke, kita masukkan ini ID user, ingat ya, tipe datanya kita samakan. Lalu ini status ini kalau kita lihat
tidak perlu lebar, taruh char atau char saja juga boleh. Char 10 panjangnya, lebarnya ya. Lalu mulai berlangganan. Jadi mulai berlangganan ini isinya adalah user customer tersebut sejak kapan menjadi pelangganan vendor ini. Oke, lalu kita buat mulai berlangganan. Nah, mulai berlangganan di sini saya tentukan adalah tipe datanya adalah tanggal, date. Oke, kita pilih date time. Oke. Nah, di sini kita tidak perlu menentukan mana yang menjadi primary key-nya karena dua field ID user dan ID aplikasi ini sudah menjadi primary key di tabel lain, tapi di tabel ini menjadi foreign key. Oke. Kita save, kita beri nama pengguna aplikasi. Oke, selanjutnya kita buat lagi satu adalah jenis aplikasi. Nah, sama nanti di sini ada juga yang saya jadikan primary key, ada juga yang menjadi foreign key dari tabel sebelumnya. Jadi tabel jenis aplikasi ini membuat informasi nanti aplikasi itu jenisnya apa, website atau Android. Nah, tapi ingat ada dua field yang nanti akan masuk sebagai foreign key di tabel ini. Oke, kita lanjutkan. Ini kita refresh. Kita lihat sudah ada 4. Lalu kita buat lagi new table ID jenis aplikasi. Ini integer juga. Setelah itu ini ID kategori. Nah, kita harus samakan tipe datanya. Kita di integer. Baru setelah itu ID aplikasi. Oke, ini integer juga. Baru nanti ini ada jenis aplikasi. Jenis aplikasi. Oke, karena tidak kita cas saja. Ini kita set menjadi primary key. Setelah itu kita simpan. Ini namanya tadi adalah jenis aplikasi. Oke, jenis aplikasi. Oke. Sudah selesai? Nah, kita lihat sudah refresh, tabelnya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita membuat relasi. Jadi nanti dari beberapa tabel ini ada yang kita hubungkan primary key-nya yang menjadi foreign key-nya di mana supaya nanti semua tabel ini bisa saling terhubung. Oke, kita close dulu. Lalu kita close. Untuk membuat relasinya adalah klik database diagram, klik kanan new database diagram, klik yes. Oke, kita add semuanya tabel yang tadi sudah kita buat. Oke, close. Setelah itu kita susun, kita perhatikan ini ID kategori, kita tarik ke sini.
Oke. Nah, ini teman-teman kita perhatikan primary key di tabel kategori itu menjadi foreign key di tabel jenis aplikasi. Kita klik OK. Oke, sudah berhasil. Setelah itu ini ID aplikasi sama juga. Kita tarik juga. Oke, sama. Oke, customer. Kita lihat berhubungan dengan tabel apa. Oke, di sini ID user akan berhubungan. Oke, sama. Oke, lalu ID aplikasi ini akan kita hubungkan ke tabel pengguna aplikasi. Oke, sama ya. Oke, nah sekarang semua tabel-tabel yang tadi kita buat sudah berrelasi. Jadi nanti informasinya data yang akan ada di tabel ini akan saling berhubungan. Oke, jangan lupa kita simpan. Misalnya diagram relasi. Diagram yes. Oke, teman-teman, kita sudah membuat relasinya. Oke, sekarang kita tutup. Oke, nah tadi sudah saya katakan pertama kita membuat database untuk production. Sekarang kita lagi langkah kedua adalah membuat database untuk dummy-nya. Nah, nanti nama database kita bedakan, nama tabelnya juga nanti kita bedakan juga, tapi struktur tabel tersebut harus sama. Namun yang membedakan nanti di database kedua ini tidak ada kita membuat relasinya. Oke, selanjutnya sama langkah awalnya kita buat database, new database, misalnya dari BBI. Oke, teman-teman, lihat ini sudah ada. Oke, langkah selanjutnya sama seperti tadi. Untuk mempermudah kita buka dulu satu-satu tabelnya. Klik kanan, klik desain. Nah, di sini kita bisa melihat struktur file yang sudah dibuat tadi. Nah, kita samakan saja. Oke, sama tabel. Kita copy saja. Jadi nanti biar enak. Ini integer. Baru ini nama aplikasi. Kita copy. Kita lihat structure-nya. Oke, agak aplikasi. Integer. Oke, sudah.
Oke. Oke. Kalau kita lihat lagi tadi ini tabel jenis aplikasi struktur pilih seperti apa. Oke. Di sini kita buat new table. Kita samakan saja. Oke. Kita integer. Oke, ini ID aplikasi. Oke, integer juga. Kita samakan. Sorry tadi ID kategori maksud saya tadi ini. Oke, kita samakan terus aplikasi. Oke, ini tadi kita simpan dengan nama dummy jenis beli aplikasi. Oke, sudah. Ini tadi jenis aplikasi. Oke, kita lanjut. Kita lihat lagi kategori desain. Oke, ini sama. Kita buat lagi new table. Kita samakan ID kategori. Oke, integer nama kategori. Oke, kita samakan tabel. Kalau kita lihat ID kategori kita juga jadikan primary key. Kalau sudah kita simpan dummy kategori. Oke, tetap semangat teman-teman. Oke, lanjut. Kita lihat lagi strukturnya. Untuk tabel ini kita buat new table. Ini ID user. Kita samakan. Oke, integer. Setelah itu ID aplikasi. Integer juga. Ini status. Mulai berlangganan, kita kopikan juga. Deadline. Oke, kita simpan. Dan pengguna aplikasi. Oke. Lalu kita close. Kita refresh. Oke. Kita lihat ini. Oke. Kita cek satu-satu. Oke, ID aplikasi. Oke. Ini sudah. Oke. 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 Jadi kita kembali lagi, kita perhatikan. Oke. Oke. Nah, sekarang
kita sudah lanjut ke tahap berikutnya. Kita sudah buat. Jadi tadi database yang kedua, tabelnya pun kita sama struktur tabelnya, maksud saya data yang ada di database UAS PBI nanti akan mentransfer ke dummy PBI. Jadi nanti data-data yang akan di-entry akan dimasukkan. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mengentry datanya. Oke. Saya sudah siapkan. Pertama yang saya isi adalah customer. Ini pada tabel, klik mouse sebelah kanan, klik edit top 200. Oke. Customer. Untuk mempermudah, saya minimize dulu. Oke. Teman-teman. Nah, ini nanti akan saya lanjutkan entry-nya nanti sampai 20 data. Lanjutkan lagi, setelah kita mengisi beberapa data pada tabel yang sudah kita buat, maka proses selanjutnya adalah kita akan menghubungkan database ke data warehouse, di mana nanti akan ada proses ETL. Untuk melakukan proses ETL ini, saya menggunakan aplikasi Visual Studio 2019. Oke, kita buka aplikasi Visual Studio 2019. Setelah itu, kita klik Create New Project. Kita ketik di searching kita pilih yang ini teman-teman, Integration Service Project, klik next.
Kita beri penamaannya di sini, anggap saja sesuai nama saya, Dodi. Oke, setelah itu kita create. Oke, kita sudah masuk di beberapa tampilan utama dari Visual Studio 2019. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik data flow, task, geser ke control design. Oke, setelah itu kita double klik data flow task. Oke, baru setelah itu kita cari oleh DB source. Oke, setelah itu kita tarik oleh DB source-nya. Oke, setelah itu kita cari lagi data composition, kita klik dan kita tarik lagi. Oke, setelah itu kita hubungkan. Oke, ini kita geser, kita atur. Oke, setelah itu kita cari oleh data destination. Oke, kita klik, kita tarik kepada layar ini, kita atur, lalu kita hubungkan lagi. Nah, oke, selanjutnya kita lakukan pengaturan. Klik pada oleh double source, double klik. Oke, kita klik new. Oke, kita new, klik lagi. Oke, kita server name-nya kita masukkan. Oke, kita copy namanya. Oke, kita pilih, kita ambil. Karena ini adalah source, maka pilih database production OSPI. Klik OK. Klik OK. Oke, setelah itu kita tentukan tabelnya. Oke. Oke, kita tentukan. Tadi kita akan coba misalnya adalah tabel customer. Oke, setelah itu klik OK. Oke, ini sudah. Lalu kita lanjutkan di oleh data destination, sama langkahnya. Oke, kita new. Oke, new, nama servernya kita masukkan. Setelah itu nah, oke, teman-teman, kita perhatikan sudah ada tanda centang hijau ini, maka berarti proses ETL kita dinyatakan sukses oleh Visual Studio 2019. Nah, untuk membuktikannya kita kembali lagi ke Visual Studio, kita kembali lagi ke SQL Server tadi. Kita lihat apakah data-data yang ada di database production itu akan ditransfer ke database dummy tadi. Yang akan kita gunakan adalah tabel customer. Kita cek. Oke.
Kita buka di tabel dummy, customer. Oke. Nah, teman-teman, berarti proses ETL kita sudah berhasil. Proses selanjutnya adalah kita akan melakukan ekspor database yang telah kita buat ke dalam Excel. Jadi nanti file Excel ini yang akan dijadikan get data dalam membuat dashboard di Power BI. Oke, langsung saja kita klik data, kita klik form order source. Di sini ada pilihan form SQL. Oke, kita masukkan server name-nya. Oke, kita kopikan server name-nya. Oke, klik next. Oke, kita pilih dan kita pakai sesuai nama database-nya. Kemarin saya pakai untuk production adalah USP BI. Oke, kita pilih satu-satu tabelnya. Finish. Oke, ini kita beri nama aplikasi. Kita lihat aplikasi. Oke, aplikasi. Sheet-nya kita beri nama ini aplikasi. Oke, selanjutnya sama, kita lakukan lagi export data. Server name-nya kita kopikan. Oke, pilih lagi sama seperti tadi. Ini customer. Oke, finish. Oke, ini kita beri nama sheet-nya customer. Oke, kita lanjut lagi sama. Jenis aplikasi. Oke, kita buat lagi. Tadi sudah dinas aplikasi kategori. Pilih pengguna aplikasi. Oke, file Excel-nya kita simpan. Kita beri nama misalnya datasheet UAS.d. Oke, save. Nah, sekarang sudah terbentuk file Excel-nya. Jadi file Excel ini nanti akan menjadi get data pada saat kita membuat dashboard di Power BI. Oke, selanjutnya kita masuk ke Power BI. Oke, kita lakukan get data, import data dari Excel, ambil pilih filenya tadi sesuai yang saya buat, datasheet UAS.d, open, sambil kita tunggu. Oke, kita pilih, kita masukkan aja semua tabelnya tadi. Oke, kita muat. Tunggu, dia loading.
Oke, kita bisa lihat di sini semua tabel sudah berhasil dimasukkan datanya sesuai dari tadi hasil ekspornya. Oke, dari sini kita pelan-pelan membuat report yang disesuaikan kebutuhan. Jadi kita lihat di sini ada kontrol visualisasi, ini banyak berbagai macam jenis. Kita bisa membuat laporan dalam bentuk diagram, ada dalam bentuk diagram batang, ini tadi lingkaran, ini grafik donat dan lain sebagainya. Oke, awalnya kita pilih, oke, kita tarik nama pelanggan, salah satu filenya saja. Oke, kita geser, kita atur. Nah, di sini kita akan membuat sebuah laporan. Jadi nanti ada beberapa fil-fil yang ada di dalam tabel ini, nanti tidak semuanya kita masukkan. Jadi yang hanya kita butuhkan saja. Misalnya tadi pertama yang kita ambil adalah nama pelanggan dari tabel customer. Lalu misalnya kita masukkan lagi alamat. Oke, masukkan. Oke, maaf. Oke, kita masukkan lagi alamat. Mungkin lebih cocoknya kita PAL. Kemudian kita masukkan, habis itu kota, PIC boleh kita masukkan, kota PIC. Setelah itu kita masukkan nama aplikasi yang mereka pakai. Oke, setelah itu jenis aplikasinya yang dipakai, jenis apa. Oke, baru kategorinya. Oke, ya, maaf, kategori belum masuk. Oke, kategori. Lalu kita pengen lihat statusnya dia bagaimana, baru mulai kapan mulai berlangganan, kita tarik. Nah, nanti di sini ada muncul pilihan. Jadi sesuai database yang kita buat, maaf teman-teman, sesuai database yang kita buat di sini nanti dia ada year, menampilkan data tahun, kuartal ini jam, baru month adalah bulan, adalah day adalah hari. Jadi mungkin yang di sini yang tidak saya butuhkan adalah quarter. Jadi nanti akan bisa kita lihat kapan dia berlangganan. Nah, satu lagi yang kita masukkan adalah harga aplikasi. Oke, ini kita tutup. Nah, oke. Sip, ini sudah ada. Sekarang satu jenis report kita sudah ada dalam berbentuk tabel. Nah, lalu untuk memudahkan kita dalam melakukan filter, nanti kita akan buat sebuah kontrol. Jadi di Power BI sudah menyiapkan. Jadi misalnya kita ingin memfilter bahwa nanti customer berdasarkan nama kategori, misalnya e-commerce, siapa saja pelanggannya. Nah, itu bisa. Jadi ini ada menu ini, kalau dalam bahasa Indonesia-nya penggiris, kita tarik. Oke, sorry. Kita tarik dulu. Oke. Nah, sekarang saya ingin memfilter misalnya berdasarkan nama aplikasi. Oke. Kita tarik.
Oke, kita buat menurun. Nah, nanti biar bisa di filter. Oke, kita taruh di bawah sini aja. Kita kecilkan. Ini kita ganti. Oke, nama aplikasi. Oke. Nah, teman-teman. Oke. Sudah berubah. Jadi kalau nanti kita ingin memfilter, jadi muncul jenis-jenis nama aplikasinya, baru kita copy saja, lanjut. Oke, ini kita filter misalnya berdasarkan kota. Oke, ini kita hapus, ini kita ganti. Oh, cukup saja sudah kok. Kita ganti kota. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, oke, ini sudah ada pilihannya. Jadi nanti untuk biar mempercantik huruf K-nya kita ganti huruf besar. Oke, lalu kita filter lagi, misalnya nanti berdasarkan jenis aplikasi yang digunakan. Kita copy saja. Nanti, oke, ini kita ganti jenis aplikasi. Ini kita hapus, ini kita ganti namanya. Biar cantik saja sih tampilannya. Jadi nanti ini disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Nah, oke, kita bisa lihat di jenis aplikasinya bisa Android atau website. Ini kita atur teman-teman, biar nanti kelihatan cantik tampilannya. Setelah itu kita filter lagi berdasarkan nama kategori. Oke, jadi harus bersabar teman-teman. Oke, ini kita ganti nih. Nama kategori. Misalnya nama kategori aplikasi. Oke. Oke, sudah ada pendidikan e-commerce. Oke, kita cek kategori. Oke, cocok sama. Setelah itu kita filter lagi kategori misalnya status. Jadi nanti kita memfilter mana saja yang customernya masih aktif dengan tidak aktif. Ini kita copy lagi. Di sini kita pindah, baru status kita naikkan. Oke, status sudah kita kecilkan. Oke, kita atur di sini. Status baru nanti kita atur lagi berdasarkan tahun. Sekarang kita akan buat sebuah kontrol, nanti filternya berdasarkan tahun. Jadi ini kita copy. Oke. Ini kita tarik. Oke, sudah otomatis.
Setelah itu ini kita rankingnya, ya kita munculkan tahunnya saja, jadi tanggal bulan tidak usah. Oke. Oke, sudah ada. Oke, ini kita atur posisinya. Oke, di bawah saja biar enak. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah buat kontrolnya berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Jadi nanti ini untuk memudahkan kita melakukan filter. Jadi kalau misalnya kita ingin menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu, maka Power BI mampu mendisplay data sesuai sesuai filter yang kita tentukan. Oke, sekarang kita ingin membuat sebuah visualisasi, sebuah report dengan menggunakan grafik misalnya tipe chart. Oke, kita pilih. Oke, sekarang sudah ada. Lalu kita tentukan apa yang akan menjadi kriteria. Pertama misalnya kita ingin melihat sebaran customer berdasarkan kota. Jadi misalnya di Samarinda itu customernya berapa banyak, siapa saja, terus di Kota Bontang berapa, siapa saja, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita tentukan adalah legend ya. Jadi tadi kita kepengen berdasarkan kota, kita ambil, masukkan legendnya, kota. Nanti yang akan kita hitung atau yang kita tetapkan adalah nama pelanggan. Tapi yang kita ambil bukan nama pelanggan, filenya, tapi yang kita tarik adalah ID user. Nah, ini di sini sekilas terlihat bahwa pelanggan yang menjadi customer, mohon maaf, maksud saya customer yang menggunakan aplikasi perusahaan ini adalah, oh ternyata di Samarinda ada sebanyak 25% atau 5 customer. Oh, di balik ternyata ada, kalau dihitung dalam persentase keseluruhan adalah sebesar 15%. Oh ternyata, atau kalau dihitung-hitung adalah ada sebanyak 3 customer. Nah, di sini kita bisa melihat nanti apakah ada lagi yang lain, itu bisa kita buat untuk mempermudah dalam visualisasi. Ini mungkin kita rapikan, lalu judulnya kita rubah. Oke, nama label. Nah, oke, judul kita ubah. Misalnya judulnya adalah sebaran customer berdasarkan kota. Oke. Nah, oke. Jadi di sini terlihat. Jadi kalau yang menggunakan aplikasi perusahaan ini di Samarinda itu ada berapa banyak? Terus kalau dilihat, dipresentasikan ada berapa persen. Nah, kalau berdasarkan grafik ini, maka kita bisa lihat yang paling besar itu berada di Kota Samarinda sebesar 25%. Yang paling kecil itu ada di beberapa area ini Tenggarong, dan ada juga beberapa kota yang lainnya. Ini memudahkan kita. Oke. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan wawasan, ternyata kita lebih bisa mengkonsenkan lagi di beberapa kota yang customer kita masih sedikit menggunakan aplikasi perusahaan ini. Jadi inilah keuntungan kita memanfaatkan Power BI
di mana kita bisa menggali insight atau wawasan berdasarkan data yang kita miliki. Oke, sekarang misalnya kita buat lagi ini tadi berdasarkan kota. Oke, misalnya kita ingin melihat customer kita ini banyak menggunakan aplikasi, tipe kategorinya apa. Misalnya gini. Oke, ini tadi sudah kategori. Oke, kita buat lagi. Kalau mau tidak susah ini copy saja. Oke, kita pindah. Baru ini nanti legendnya adalah berdasarkan jenis aplikasi. Nah, ini legendnya adalah, maaf, jenis aplikasi kita tarik. Oke, nah, oke, kita ganti dulu judulnya. Judul misalnya sebaran, kalau tadi berdasarkan kota, sekarang kita lihat sebaran customer berdasarkan jenis aplikasi. Oke, jenis aplikasi. Oke, ini kita sesuaikan bentuknya. Oke. Nah, dari grafik ini kita bisa mendapatkan wawasan. Ternyata dari sekian banyak customer, jenis aplikasi yang paling besar persentasenya adalah jenis aplikasi yang tipenya adalah website. Nah, ini bisa jadi wawasan. Ternyata mungkin perusahaan perlu menganalisa lagi, mengembangkan sebuah aplikasi yang artinya semua aplikasi itu harus dikembangkan berdasarkan presentasi yang berdasarkan data ini. Jadi dari sini kita bisa lihat, oh ternyata hampir 60% customer ini suka dengan aplikasi kita yang jenis aplikasinya adalah website. Mohon maaf teman-teman kalau tadi ada agak sedikit noise suara saya. Oke. Nah, kalau untuk Android hanya sekitar 40%. Nah, ini juga bisa menjadi wawasan buat perusahaan. Mengapa kok jenis aplikasi yang sifatnya Android itu kurang diminatin. Ini di sini kita bisa mendapat arahan untuk import lebih baik lagi. Oke, sekarang berdasarkan jenis aplikasi kita coba lagi tarik, kita copy. Misalnya kita ingin melihat berdasarkan kategori. Oke, ini jenis A. Kita hapus, ini kita tarik. Nah, ini kita ganti judulnya misalnya sebaran customer berdasarkan kategori. Oke. Nah, di sini terlihat, oh ternyata dari beberapa kategori aplikasi yang kita buat, ternyata customer itu paling suka dengan kategori e-commerce dan kategori keuangan. Nah, ini juga bisa menjadi wawasan buat perusahaan bagaimana mengembangkan lebih powerful lagi untuk aplikasi yang kategorinya e-commerce dan keuangan. Nah, dan juga ini juga menjadi catatan perusahaan. Ternyata kategori aplikasi yang point of sale itu kurang diminatin. Nah, ini bisa jadi motivasi untuk perusahaan agar bisa mengevaluasi mengapa aplikasi dengan kategori point of sale itu kurang diminatin. Oke. Nah,
sekarang ini sudah ada tampilan grafiknya. Lalu misalnya kita tadi sudah membuat beberapa kontrol, baik itu berdasarkan nama aplikasi, jenis aplikasi, status, kota, habis itu nama kategori berdasarkan tahun. Nah, di sini coba apakah kontrol yang kita buat ini berguna apa tidak? Contoh misalnya status, kita tampilkan yang aktif. Oke, otomatis dia akan memfilter berapa saja yang aktif. Sorry teman-teman, ini kita geser dulu. Kita geser agar lebih cantik tampilannya. Sorry. Oke. Kita bisa lihat, oh ternyata yang aktif sekian. Nah, kita coba lagi berdasarkan tahun yang 2018. Nah, oke. Kita akan menampilkan jadi statusnya aktif dan berlangganannya sejak tahun 2018. Misalnya kalau kita tampilkan semua, apakah ada terjadi perubahan data? Oke, kalau non aktif kita lihat, ternyata oke, ada juga ternyata ya. Oke, ini agak kita geser, kita geser dulu. Biar lebih oke, kita pilih yang menurun aja asal bisa semua. Oke, ini kita pilihkan juga menurun. Oke, ternyata tadi setelah kita coba kontrol yang kita buat ini berhasil, teman-teman. Jadi inilah salah satu kemudahan Power BI. Jadi kita bisa memilih grafik apa saja yang kita perlukan dan kita juga bisa membuat kontrol apa saja yang kita perlukan untuk melakukan filter. Jadi kalau dari tiga grafik ini, kita bisa lihat ternyata bahwa sebaran customer itu paling banyak ada di customer yang dimiliki oleh perusahaan ini ternyata paling besar ada di kota Samarinda. Terus juga jenis aplikasi yang disukai oleh customer dari perusahaan ini, ternyata yang tipenya adalah website. Untuk Android ini lebih cenderung, maksud saya ya website lebih besar, Android 40%. Nah, lalu juga berdasarkan kategori ternyata yang paling banyak disukai itu aplikasi yang kategorinya e-commerce dan keuangan. Nah, jadi berdasarkan data yang kita miliki, perusahaan ini bisa mendapatkan sebuah insight. Jadi apa saja yang menjadi kelemahan, apa saja yang menjadi kekurangan, apa saja yang menjadi kelebihan. Yang menjadi kelebihan itu akan dipertahankan, akan diimprove. Yang akan menjadi kekurangan itu akan diperbaiki. Ternyata seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin berdasarkan kategori untuk aplikasi jenis point of sale ini kurang diminatin. Nah, ini nanti bisa menjadi sebagai pemicu perusahaan itu
untuk melihat apa yang menjadi kekurangan aplikasi yang berjenis point of sale. Nah, inilah salah satu kelebihan bagaimana kita bisa menggali wawasan dengan menggunakan data yang ada dengan memanfaatkan salah satu tool yaitu namanya Power BI. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir ada kalimat saya yang kurang bagus atau masih terbata-bata, mungkin kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, saya mohon maaf. Kedepannya saya akan coba membuat sebuah tutorial lagi yang dengan tampilan yang lebih baik, dengan kalimat yang lebih teratur dan juga mudah dipahamin. Oke, mungkin ini saja presentasi saya atau tutorial saya dalam video ini. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar kami, yaitu Bapak Muhammad Julpariansah, Eskom MTI, yang mulai dari awal semester 7 sampai akhir ini telah memberikan kami pengetahuan bagaimana mengimplementasikan bisnis intelligence dengan menggunakan beberapa tool. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Kurang maafnya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.